Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Giovanni Selly ingin memberikan review mengenai kelas Adam Sain Institute mengenai Psychosomatic Disorder Islamic Therapy. Jadi kita mulai mengenai definisi sampai ke cara-caranya memperbaiki atau mengatasi psikosomatis tersebut. Nah, definisi psikosomatis itu ada dua ya. Jadi menurut istilah itu bisa dikatakan tekanan-tekanan emosional dan bagaimana psikologis tersebut dapat menjadi gangguan fisik akibat kegiatan psikologis berlebihan dalam mereaksi gejala-gejala emosi. Sedangkan kalau secara bahasa, saika itu pikiran dan soma itu tubuh. Dengan kata lain, psikosomati adalah penyakit yang melibatkan pikiran dan tubuh dengan gejala-gejala psikosomatis. Nah, gejala psikosomatis ini diiringi dengan jantung berdebar-debar, sesak napas, lemas, dan tidak dapat bergerakkan anggota-anggota tubuh. Kadang sering disertai nyeri ulu hati, tidak nafsu makan, susah tidur, sampai keringatan ataupun gemetar. Serangkaian gejala ini biasanya kalau secara fisik itu meningkatnya aktivitas impuls dari otak ke berbagai tubuh dengan adanya melepaskan hormon berupa adrenalin menuju aliran darah sehingga dapat menyebabkan gejala fisik. Gejala ini dapat mempengaruhi sel dari sistem kekebalan tubuh yang terlibat penyakit fisik. Adapun penyebabnya ada pengaruh hormon yang tidak stabil sehingga tubuh merasakan apa yang dirasakan pikiran dan dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Nah, gangguan psikosomatis ini sebetulnya terjadi akibat gejala sakit juga dan gejala fisik yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran fisik seperti luka dan infeksi. Biasanya terjadi akibat pikiran tidak sehat menstimulus tubuh menjadi sakit sehingga pikiran yang tidak sehat ini akan menyebabkan ketidaksanggupan fisik sebagai stimulus dan responnya. Sebagai contoh, seperti organ yang bermasalah mendapatkan rangsangan dari sensorik dari daerah luka sehingga mengirimkan sensor ke pusat stimulus rasa sakit pada otak. Dalil nakli psikosomatis itu dari hadis Muslim seperti ini hadisnya. Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, saling berempati bagaikan satu tubuh. Jika satu anggotanya merasakan sakit, maka seluruh tubuh turut merasakannya dengan berjaga dan merasakan demam. Adapun sistem korelasi tubuh dengan psikosomatis ini terjadi ketika pikiran terbebani oleh suatu masalah, sehingga tubuh merangsang apa yang terjadi dengan pikirannya. Jika tidak terselesaikan, maka masalah ini akan menjadi gangguan fisik seperti sulit tidur atau gemetar atau overthinking. Secara singkatnya, kalau singkat korelasinya itu tidak baik terjadi akibat pikiran yang terus-menerus sehingga bermasalah pada tubuh lalu menyebabkan rasa sakit. Beda halnya lainnya jika sistem korelasi bisa menyelesaikan masalah dengan solusi, hal itu bisa teratasi dengan baik dengan berupa problem solving untuk mengurangi psikosomatis tersebut. Sebagai contoh, stres dapat melemahkan jantung, otak, sedih melemahkan paru-paru, marah melemahkan liver. Adapun kalau pikiran negatif itu bisa menyebabkan sesak nafas, terlalu kesal, kecemasan, dan membuat jantung lebih berdetak cepat. Penyebab psikosomatis itu macam-macam. Pikiran negatif misalnya overthinking, berburuk sangka, stres, frustasi, pemikiran yang keliru dalam menilai diri, tugas belum terselesaikan, dan melupakan ucapan adalah doa menurut psikoterapi Islam. Cara mengubah pola pikiran menurut Adam Sain Institute, merubah pola pikiran adalah membiasakan afirmasi positif dalam berkalimat. Misalnya membangun self-talking yang baik.
Bisa dilakukan dengan menghentikan kebiasaan buruk atau overthinking yang terlalu berlebihan atau negative thinking. Menjaga lisan dari semua keburukan itu juga termaksud, dan adapun keluar dari zona nyaman. Singkatnya seperti itu. Kalau teknik-tekniknya ada macam-macam ya dari psikoterapi Islam itu. Tekniknya itu memiliki keunikan sebetulnya, yaitu menyembuhkan seseorang dengan doa, hati, teknik Imam Al-Ghazali, ruqyah syariah, psikoterapi bersedekah, atau yang lainnya. Tahap doa itu bisa dikatakan dimulai dengan kesadaran kalau kita itu sebagai hamba, lalu mengenal diri kita bahwa kita itu membutuhkan Tuhan melalui perantaranya, lalu sadar akan kekuasaan bahwa Tuhan Maha menyembuhkan. Selanjutnya, tahap komunikasi ini menjelaskan bahwa doa kita adalah benar-benar butuh Allah, bukan ingin sembuh, dan betul-betul ingin sembuh. Nah, tahap selanjutnya itu menunggu dengan proses bagaimana kita beristiqomah atau berusaha sampai akhirnya doa itu dinyatakan sebagai pengabulan dan kita bisa sembuh. Terus ada terapi hati ini. Siklusnya itu macam-macam ya. Bisa dilakukan secara terus-menerus soalnya. Misalnya dimulai dengan membaca Quran, membaca sholat, atau melakukan sholat malam, bergaul di lingkungan yang baik karena toksik itu tidak baik, zikir di malam hari dengan cukup yang lama, dan sekali lagi sedekah. Kalau Al-Ghazali itu terapinya itu syukur, ikhlas, ihsan, dan istiqomah. Nah, untuk terapi ruqyah itu ada macam-macam ya. Pertama itu tazkiyatun nafs, ruqyah mandiri, ruqyah oleh psikoterapi Islam, menghidupkan ibadah sunnah dan meninggalkan amalan buruk, terus melakukan zikir pagi atau petang, lalu istiqomah. Nah, kalau contoh-contoh yang lain itu misalnya kita melakukan zikir itu semata-mata untuk Allah dan ingin atau butuh untuk kesembuhan kita. Kalau berdasarkan dari hasil penelitian dari beberapa jurnal yang saya dapatkan itu, kalau zikir bisa mengurangi rasa kecemasan. Itu juga harus melalui beberapa tahap ya. Pertama-tama, dan ada bacaan-bacaannya. Tapi itu cuma saya jelaskan secara singkat aja. Yang paling pasti sih berdasarkan jurnal yang saya baca itu, kalau melakukan terapi zikir untuk hati ya, misalnya itu bisa mengurangi detak jantung yang berlebihan pada seseorang yang mengalami kecemasan atau panik. Biasanya seperti itu. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah mau melalui psikoterapis Islam atau psikoterapi biasa? Balik lagi ke kalian. Karena posisinya di sini kita beda-beda obatnya. Jadi balik lagi ke kalian dan tetap usaha. Semoga Allah menyertai kalian. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu aja dari saya, karena ini harus dijelaskan secara singkat, padat dan jelas. Apabila ada yang ingin lebih jelas lagi, mungkin kalian bisa ikut kelasnya atau mencari jurnal-jurnal tertentu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.